Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Karena saya sempat 8 bulan tinggal di Yerusalem, jadi saya dekat dengan kawan-kawan Palestina, saya dekat dengan kawan-kawan Israel, dan buat orang, karena gini, Arab di Timur Tengah ini ada dua. Jadi yang pertama adalah Arab Palestina, ya kan? Dan yang kedua ada Arab Israeli. Jadi mereka Arab gitu, tapi mereka Israel, mereka warga negara Israel. Jadi jangan sudah pikir orang Arab semua nggak suka Israel. No, ada 2 juta orang Arab Israeli Arab. Kalau sudah beberapa kali dengar saya wawancara sama Jerias itu Arab, ya kan? Tapi dia Arab Israeli gitu. Nah, jadi yang kedua adalah orang Arab dari eh, Palestina. Nah, orang Arab Palestina ada 2 jenis. Yang pertama orang Arab Palestina yang hormat Israel, yang mengasihi Israel, yang ya berpikir buat apa ribut sama Israel. Kita 2 negara yang harus solusinya adalah 2 negara berdaulat. Tapi ada kelompok lain, nah ini sebagian besar adalah dari kelompok Hamas, yang mimpinya adalah bagaimana menghabisi, membunuh, dan menghilangkan Yahudi dan Israel dari muka bumi ini. Jadi kalau orang bertanya, ini sebetulnya perang Hamas Israel atau Palestina Israel, itu sebetulnya propaganda. Itu sebetulnya dilebih-lebihkan. Itu sudah mencari dukungan karena tahu bahwa Indonesia itu lebih mendukung Palestina. Jadi udah kita bilang aja ini perangnya Israel Palestina. Padahal yang paling benar adalah Israel sedang menyerang Hamas karena Hamas telah menyerang terlebih dahulu. Jadi jawabannya tegas, inilah perang akibat serangan mendadak. Istilah saya bilang, serangan mendadak kelompok ekstremis Hamas ketika justru negara-negara Arab sedang mengadakan perundingan damai dengan Israel. Kita tahu semua Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, bahkan Arab Saudi itu sedang mempersiapkan damai. Jadi sekarang kalau kita pergi ke Israel misalnya, kita bisa langsung pakai Etihad dari Jakarta, mendarat langsung di Ben Gurion. Kita bisa pakai Emirates. Jadi Abu Dhabi, lalu kemudian Kuwait, lalu kemudian Dubai, dalam hal ini yaitu pesawatnya adalah Emirates, itu bisa langsung. Nah, sekarang juga lagi delegasi lagi saling mengunjungi Arab Saudi dan Israel. Jadi Israel datang ke Arab Saudi datang ke Israel, dan mulai sedang diadakan perundingan damai. Lalu pertanyaannya, Mesir sudah damai sama Israel, Jordan sudah damai sama Israel, dan nggak pernah ada masalah-masalah apapun lagi gitu. Lalu kemudian Dubai sudah damai, lalu kemudian Kuwait sedang berjuang damai, lalu apa itu namanya, Qatar sedang memperbincangkan damai. Lalu kemudian Arab Saudi sedang perbincangan damai. Nah, Arab-Arab yang sekitar itu aja sudah melihat gitu bahwa jalan satu-satunya harus mengakui keberadaan Israel lalu berdamai sehingga terjadi percakapan yang baik untuk memulai perundingan yang baik antara Israel dan Palestina. Nah, jadi sebetulnya Indonesia harus berperan aktif dalam hal ini, bukan memanas-manasi situasi, karena dengan kita, wah, ayo Palestina serang Israel, ayo Palestina, ayo Palestina, ayo Palestina, malah mati konyol lama-lama gitu, karena ya akhirnya ya seperti ini gitu. Mulainya wah berani, wah sikat 1.500 orang, sekian diculik, sekian wounded, sekian terluka, tapi setelah serangan balik ya pasti lebih banyak lagi yang meninggal gitu, karena Israel ya kasih tahu pokoknya kita akan buang bom gitu, karena kamu we have to teach you a lesson gitu. Kenapa? Karena ya kita harus jaga masyarakat kita harus jaga penduduk kita gitu. Nah, justru kenapa lagi damai dan persis lagi ada 3 hari raya. Saya menyebutnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar jam 7 pagi, jam 6.30, jam 7 pagi, di situ persada konser musik perdamaian, lalu itu pun diserang gitu. Di mana orang Yahudi sedang dalam euforia kesukaan 3 hari raya, karena itu persis akhir Sukkot. Dan dalam Alkitab dikatakan di hari terakhir mereka harus bersukacita gitu. Nah, tetapi di hari akhir Sukkot atau hari raya Pondok Daun, ini juga sedang merupakan awal persiapan Simchat Torah.
Simchat Torah itu turunnya Taurat. Simcha artinya itu sukacita, basimcha itu artinya bergirang gitu. Nah, jadi bergirang karena turunnya Taurat itu bisa disebut hari raya yang paling sukacita. Orang Yahudi di mana-mana tempat keluar ke jalan menari-nari, melompat-lompat karena bersyukur bahwa kami diberi bimbingan Taurat gitu ya kan. Tapi juga itu adalah persis hari Syabat, di mana orang nggak boleh kerja, di mana orang harus istirahat dan hanya berdoa. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu semua, satu ulasan sebagaimana sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Pendeta Gilbert dan bagaimana menurut kalian. Dan memang beliau ini salah satu pendeta yang ada di Indonesia yang sering sekali memberikan perhatian mengenai dinamika-dinamika yang terjadi di dalam negeri maupun ya apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ataupun ini sudah sekitar 1 bulan ya antara Israel versus Hamas. Dan beliau tadi secara tegas ya menyampaikan bahwa situasi yang sedang berlangsung ini juga tidak ada kaitannya dengan isu agama dan terlebih lagi ini bukan Israel versus Palestina tetapi versus Hamas. Nah, ini penting sebenarnya kawan-kawannya karena kalau kita perhatikan beberapa waktu belakangan ya berkembangnya opini ataupun kemudian komentar-komentar yang mencoba ya menggiring sebuah opini bahwa seolah-olah ini yang sedang berlangsung itu adalah Israel versus Palestina. Nah, ini dia Bapak Ibu yang memang perlu juga untuk kita waspadai ya karena beberapa orang ataupun umumnya ya masyarakat kita ini memang berpihaknya ataupun membelanya adalah Palestina ya umumnya seperti itu teman-teman ya. Makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert karena orang sudah tahu bahwa masyarakat kita ini umumnya itu adalah memberikan pembelaan ataupun dukungan kepada Palestina, sehingga ketika situasi yang sedang terjadi ini antara Israel versus Hamas akhirnya yang disebut-sebut seolah-olah bahwa ini Israel versus Palestina. Bahkan ya kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan dalam banyak komentar kan yang kemudian disampaikan oleh beberapa orang ya dan mereka mengapresiasi Hamas bahkan kemudian menganggap bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas beberapa waktu yang lalu itu adalah bentuk pembelaan terhadap warga Palestina ataupun kemudian akibat dari agresi yang selama ini dilakukan oleh pihak Israel kepada warga Palestina dan segala macamnya. Jadi sederhananya ya mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas ini adalah bagian dari pembelaan ataupun yang dukungan kepada warga Palestina. Tetapi menariknya Bapak Ibu semua, kalau kita ingat beberapa sekitar 3 minggu yang lalu ya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu justru Presiden Palestina yang sendiri menyampaikan kecaman terhadap serangan Hamas dan juga ya Presiden Palestina menegaskan bahwa serangan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Nah, mana yang kita percaya? Kalau sudah sepertinya tentu kita lebih memilih ya mempercayai apa yang disampaikan oleh pemerintah yang sah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasi yang sedang berlangsung di sana itu telah memunculkan banyak reaksi ya ataupun banyak tanggapan di tengah-tengah masyarakat dan seperti yang tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa ini memang pro dan kontra ya. Bahkan teman-teman nanti bisa menyimak ya secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh beliau ya mengenai ulasan beliau terkait dengan apa yang sedang terjadi antara Israel versus Hamas ini. Ya, tapi saya sertakan beberapa poin penting saja yang disampaikan oleh beliau dan tadi beliau juga menyoroti ya. Teman-teman nanti kalau teman-teman melihat ya dalam penjelasan lebih lengkapnya di di Pak Pendeta Gilbert, beliau juga mengajak bahwa bila ada ya ataupun mungkin ada orang yang lebih berpihak kepada Israel ya di tengah-tengah masyarakat kita, beliau juga menitipkan pesan bahwa jangan lupa tetap kita doakan supaya situasi di sana segera membaik dan juga doakan supaya Israel ya bisa memberikan ataupun kemudian juga ikut menghormati hak-hak warga Palestina. Nah, ini bagus sebenarnya kawan-kawannya. Jadi beliau ini justru menghimbau kita jangan mengkompor-komporin ya situasi yang sedang berlangsung di sana. Wah, ayo semangat dan segala macamnya, puja-puji dan segala macamnya. Nanti kan seperti yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini kan ketika awal-awal Hamas menyerang Israel, wah saudara-saudara seperti yang kita lihat bahkan ini disampaikan oleh beberapa tokoh ya yang ada di bangsa kita di Indonesia dan memuja-muji ya Hamas serangannya katanya ini luar biasa, sangat cerdas, strategis dan segala macamnya, serangannya sudah tepat dan segala macamnya. Bahkan awal-awal kawan-kawannya itu satu pun ya saya belum menemukan adanya komentar yang menyampaikan keprihatinan kemanusiaan terhadap warga Israel, terutama mereka-mereka yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa ya tentang situasi ini ataupun mereka yang tidak mau ada masalah antara warga Palestina dengan warga Israel ya. Tetapi tidak ada Bapak Ibu semua yang menyampaikan keprihatinan kemanusiaan terkait dengan itu. Barulah kemudian
ketika Israel sudah merespon dan bertekad melakukan pembalasan dengan serangan yang bertubi-tubi, ya, yang begitu intensif dilakukan, barulah semua bicara mengenai kemanusiaan, bahkan ramai-ramai yang mengecam ataupun mengutuki serangan Israel. Nah, pertanyaannya begini ya teman-teman, ini menarik sebenarnya, seperti yang beberapa waktu yang lalu itu kan, ketika Israel menyerang, wah itu kan banyak banget yang mengutuki dan apa namanya ya, mengecam ya. Tapi pertanyaan begini ya, orang-orang yang seolah-olah hari ini nampak sangat peduli terhadap kemanusiaan, nampak sangat care terhadap apa namanya, krisis yang sedang terjadi di sana. Ada nggak mereka ini mengecam, mengutuki Hamas yang melakukan serangan pertama kepada Israel? Nah ini yang sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya. Bagi saya secara pribadi, kalau misalnya mereka yang mengecam dan segala macamnya karena mereka peduli terkait dengan kemanusiaan di sana, ya silakan-silakan saja kawan-kawannya, karena tentu kita juga tidak mengharapkan situasi seperti itu di sana ya. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang ada di sana Bapak Ibu ya. Tapi kan yang menjadi pertanyaannya adalah orang-orang yang mengecam Israel ini ataupun mengutuki Israel ini karena memberikan serangan balasan terhadap Hamas, sehingga kemudian tidak bisa dipungkiri banyak warga biasa juga yang ikut menjadi korban. Dan demikian pula ketika Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel, juga banyak warga yang menjadi korban. Ya, adakah di antara mereka yang kemudian ya segagah seberani ketika mengecam mengutuk Israel, demikian pula mereka mengutuki ataupun mengecam Hamas? Apakah ada sikap demikian? Ya. Nah ini memang yang saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa orang itu kalau sudah apa namanya sudah berpihak, ya apalagi kalau kemudian keberpihakan itu sudah membentuk sebuah paradigma, maka komentar ya ataupun kemudian penilaian yang bisa kita sebut sebagai penilaian yang bersifat objektif itu sangat sulit sekali ditemukan kawan-kawannya. Ya, makanya tidak mengherankan di tengah-tengah masyarakat kita ya, itu kan ketika Hamas menyerang, wah semuanya bertepuk tangan. Ketika Israel balas, semuanya mengecam. Nah ini situasinya Bapak Ibu ya. Ya. Padahal kalau kita perhatikan situasi yang sekarang ini terjadi, ini tidak bisa dipungkiri akibat dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober kepada Israel, yang kemudian memicu kemarahan Israel dan bertekad bahkan sampai pada puncak mau membumi hanguskan Hamas. Nah itu yang kemudian terjadi kawan-kawan ya, saudara-saudara sekalian ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya ketika yang melakukan serangan pertama itu adalah Israel kepada Hamas, wah bisa lebih ramai Bapak Ibu. Ya, bisa lebih ramai lagi ya. Dan puji Tuhan ya kawan-kawan, ini saya katakan puji Tuhan karena Israel tidak memulai serangan itu ya, tidak melakukan serangan pertama ataupun kemudian mereka tidak tidak mau apa namanya ya, menyebabkan situasi yang mencekam seperti sekarang ini ya. Tapi kan ini Hamas yang kemudian entah kenapa apa yang membuatnya bisa melakukan serangan seperti itu ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu semua, yang menjadi pertanyaan sekali lagi adalah apakah orang-orang yang selama ini yang nampak gagah berani mengecam Israel ya, apakah mereka juga bisa mengecam Hamas ya? Bukan mengecam Palestina, karena ini bukan perang Palestina versus Israel kawan-kawan. Ini Israel versus Hamas, bukan warga Palestina ataupun bukan pemerintah Palestina ya. Makanya pemerintah Palestina kan presidennya mengecam ini tindakan Hamas ya. Jadi karena itu Bapak Ibu semua, di tengah-tengah situasi yang terus berkecamuk di sana, mari terus harapkan yang terbaik dan semoga situasinya segera membaik. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.